Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Takmir Masjid Bayangkara, yang saya hormati pula seluruh pengurus MBI Chapter Banyumas Raya, teman-teman dari anggota MBI Banyumas Raya, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah taala mudahkan kita untuk bermajlis. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan faidah berupa ilmu yang bermanfaat yang nantinya membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa, kita di majelis ini akan mengkaji bersama, belajar bersama sebuah buku atau sebuah kitab karya guru kita, Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu ta'ala. Buku yang berjudul Memahami Kalimat Syahadat Menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita jadikan sebagai acuan, sebagaimana kita sudah sebutkan itu di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan kajian kita pagi hari ini, kita akan bahas dari rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Mungkin disebutkan halaman berapa di buku yang sama itu? 12, halaman 12 di buku antum. Beda cetakan saya buku dengan buku antum. Silahkan untuk dibaca. Perhatikan baik-baik. Penulis hafizahullahu ta'ala Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau menyebutkan rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun kalau bisa kita sebutkan dengan bahasa kita memiliki dua pilar. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua pilar, memiliki dua tiang. Pilar yang pertama adalah an-nafyu, yaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari penggalan yang pertama, la ilaha. La ilaha. Ini maknanya adalah mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditiadakan keberhakan untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita sebutkan keyakinan bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ini yang dinamakan dengan nafyu. La ilaha artinya meniadakan. Ditiadakan segala sesembahan yang selain Allah. Selain Allah itu enggak pantas, selain Allah itu enggak layak untuk disembah. Kemudian yang kedua, al-itsbat, yaitu penetapan. Yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya.
Di penggalan pertama kita katakan tidak ada yang berhak untuk disembah. Kemudian kita tetapkan di penggalan kedua illallah. Dengan kata illallah kita tetapkan bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak sedikit pun punya hak untuk disembah. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah itu lemah. Selain Allah enggak bisa berbuat apapun. Selain Allah bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah adalah Dzu ar-rububiyah al-kamilah. Yang berhak disembah hanya Allah. Kenapa? Karena Allah dialah yang memiliki rububiyah yang sempurna. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang memberikan segala-galanya kepada makhluk. Dialah yang berhak disembah atau satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sebelum kita lanjutkan penjelasan di sini, perhatikan baik-baik poin ini. Antara nafi nomor pertama dan yang kedua itsbat, ketika berpadu itu akan sangat sempurna. Nafi dan itsbat ini harus berpadu. Enggak boleh dipisahkan. Kalau seandainya sekarang kita katakan cuma sekedar menetapkan saja tanpa meniadakan, enggak sempurna. Kalau seandainya ditiadakan saja tidak ditetapkan untuk Allah juga tidak sempurna. Perhatikan baik-baik di sini. Saya berikan contoh dengan ucapan kita dalam keseharian kita. Ada dua macam pujian. Ada dua macam pujian. Pujian yang pertama dan pujian yang kedua. Nanti antum lihat mana yang lebih sempurna dari sisi pujian. Umpamanya saya sebutkan ada seorang anggota MBI. Salah satu anggotanya yang namanya di sini enggak ada. Ada yang namanya Abdullah, enggak ada. Enggak. Maka sebutkan umpamanya Abdullah ini anggota MBI. Kemudian pengurus pengen memberikan apresiasi atau pujian kepada si Abdullah ini. Dia mengatakan bahwasanya Abdullah adalah anggota MBI yang istilahnya apa? Rajin hadir di pertemuan dan suka ngasih hadiah sama teman-temannya. Umpamanya seperti itu. Pujian atau bukan ini? Sebagai satu komunitas, orang yang rajin hadir di pertemuan komunitas tersebut tentunya ini bagus. Maka pimpinan ataupun ketua MBI mengatakan Abdullah adalah anggota MBI yang rajin hadir di pertemuan dan suka ngasih hadiah. Sepakat ya, ini pujian? Ada yang mengatakan ini ejekan? Tidak ada. Semuanya sepakat ini pujian. Ini pujian pertama. Ada pujian yang kedua. Pujian yang kedua. Pujian kedua dia disebutkan seperti ini. Sama-sama ungkapannya dari ketua komunitas. Dia mengatakan tidak ada anggota MBI yang rajin hadir di pertemuan, yang suka ngasih hadiah kecuali Abdullah. Paham ini kalimatnya? Tidak ada anggota MBI yang rajin hadir di pertemuan dan juga suka ngasih hadiah kecuali Abdullah. Saya mau tanya sekarang, ini pujian atau bukan? Jawab. Pujian atau bukan? Kok ayah bingung? Pujian. Saya mau tanya sekarang, lebih sempurna mana pujian yang pertama dengan pujian yang kedua? Pertama atau kedua? Kedua. Kenapa? Kenapa? Karena pujian yang kedua ini saingannya dibuang dulu semuanya. Tidak ada anggota MBI yang rajin hadir di pertemuan, tidak ada anggota MBI yang rajin, yang suka ngasih hadiah, berbagi hadiah dengan teman-temannya, kecuali Abdullah.
Ditiadakan semuanya baru ditetapkan untuk si Abdullah. Jelas? Kalau yang pertama pujian, tetapi tidak dibuang saingan-saingannya gitu. Dia mengatakan Abdullah anggota MBI yang rajin hadir di pertemuan dan suka ngasih hadiah, pujian. Tetapi bukan berarti kalau yang pertama kan enggak meniadakan. Mungkin anggota yang lain, mungkin Pak Budi, mungkin siapa lagi gitu, lebih gitu ya. Jelas ini. Demikian juga kalau diterapkan dalam tadi la ilaha illallah. Ketika diterapkan dalam la ilaha illallah, dua sisi, peniadaan dan penetapan, ini akan muncul satu makna yang sangat sempurna. Kalau seandainya seorang mengatakan illallah, hanya Allah, itu ya pujian kan? Tetapi tidak meniadakan saingan bagi Allah. Ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, kita berarti mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Sempurna dalam memberikan apa? Sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa difahami. Bahwasannya adanya dua rukun ini yang harus bersatu, ini adalah menjadikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pujian yang sangat istimewa. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah saja yang berhak untuk disembah, selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Perhatikan baik-baik. Silahkan. Perhatikan baik-baik dalil yang disampaikan oleh penulis terkait dua rukun la ilaha illallah. Beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar atau kufur kepada taghut, ini adalah la ilaha. Kufur la ilaha ini, wa yu'min billah ini adalah illallah. Maka perlu digarisbawahi di situ yang ada kitabnya. Faman yakfur bit-taghut ini mewakili la ilaha, wa yu'min billah mewakili illallah. Siapa saja yang kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah yang dikatakan atau diistilahkan dengan taghut, apapun itu bentuknya, wa yu'min billah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita fahami dari ayat ini. Ayat ini meniadakan tandingan bagi Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Ayat yang setelahnya,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman surat An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Allah sebutkan bahwasanya Allah itu telah mengutus pada setiap umat ada rasul yang tugasnya ani'budullah, mengajak untuk beribadah kepada Allah, menyeru manusia sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadahan kepada taghut. Kandungannya sama, beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadahan kepada taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka manusia yang didakwahi oleh para rasul, yang didakwahi oleh nabi dan juga para rasul, ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan di antara mereka ada orang-orang yang tersesat. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Fanduru, maka lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ada pertanyaan. Tolong dicermati baik-baik. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan semacam ini. Kewajiban seorang itu adalah untuk beriman kepada Allah atau kufur kepada taghut. Kewajiban orang yang paling pertama itu kufur kepada Allah atau kufur kepada taghut atau beriman kepada Allah. Silakan dipikirkan dulu. Kalau menjawab ini harus berpikir. Kewajiban pertama seorang itu kufur kepada selain Allah atau beriman kepada kufur kepada selain Allah atau beriman kepada Allah. Difikirkan, direnungkan, baru berjawab. Kemudian ketika sudah menemukan jawaban, alasannya kira-kira apa? Kewajiban terbesar manusia beriman kepada Allah atau kufur kepada sembahan-sembahan selain Allah. Sudah? Ada yang menjawab? Jawabannya kufur kepada taghut, kufur kepada sembahan-sembahan yang ada selain Allah itu lebih wajib daripada beriman kepada Allah. Alasannya? Terima kasih. Bagus. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Perhatikan baik-baik. Ketika kita menjawab pertanyaan yang paling wajib, yang pertama kali kewajiban seorang itu adalah untuk kufur kepada selain Allah atau beriman kepada Allah, maka jawabannya melihat kepada susunan kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah mendekati jawabannya. Bahwasanya kewajiban pertama kita adalah untuk kufur kepada sembahan-sembahan yang selain Allah. Kenapa seperti itu? Ya karena urutannya seperti itu. La ilaha itu kan. Apa ada sekarang susunannya illallah la ilaha? Tidak ada. Maka kewajiban kita adalah memahami la ilaha ini dengan benar. Kufur kepada sembahan-sembahan yang ada di muka bumi ini, semua bentuk sesembahan selain Allah, kita kufuri, kita ingkari. Ini kewajiban pertama kita. Baru kita tertuntut untuk beriman kepada Allah. Karena yaitu susunannya. Enggak mungkin seorang bersahadat kemudian asyhadu illallah la ilaha, enggak mungkin. Pernah dengar kayak gitu? Ya enggak benar jadinya kalimatnya. Orang masuk Islam dengan mengatakan asyhadu alla ilaha. Ini kan kufur dulu kepada taghut.
baru dia menetapkan bahwasanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Bisa dipahami? Kalau seandainya ada sanggahan, ya jelaskan. Jadi kewajiban kita itu untuk kufur dulu, karena yang kita katakan la ilaha dulu daripada illallah. Bisa dipahami? Kopi biar nggak ngantuk. Baru jam segini udah ngantuk. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kita bahas bersama tentang la ilaha illallah. Memiliki dua rukun. Ada nafi, ada itsbat. Nafi artinya meniadakan semua sembahan yang selain Allah. Itsbat artinya ditetapkan peribadahan totalitas kita hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah yang kita kerjakan, ibadah dengan lisan, ibadah dengan anggota badan, ibadah dengan hati, semuanya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, makna kalimat syahadat Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Perhatikan baik-baik makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita kaji bagian yang kedua dari syahadatain. Syahadatain itu artinya dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadat kepada Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini syahadat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Ketika seorang sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat yang terlontar dari seorang itu bukan cuma sekedar kalimat yang terlontar begitu saja, tetapi kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah memiliki konsekuensi. Sebagaimana ucapan-ucapan kita yang lainnya itu ada konsekuensinya. Dan sepanjang yang saya ketahui, setiap ucapan pasti ada konsekuensinya, ya. Ya apa tidak? Ini kebanyakan sudah nikah semua. Ada yang belum nikah? Sudah semuanya kecuali yang belum. Monggo. Perhatikan baik-baik. Apakah ungkapan seorang ketika dijabat tangannya oleh calon mertua, digenggam dengan kuat, saya terima, bahkan tangan dua, saya terima nikah dan kawinnya fulanah bintu fulan untuk diri saya, dengan mahar tersebut dibayar tunai, ada konsekuensi yang timbul apa tidak? Muncul konsekuensi, banyak konsekuensi yang timbul. Di antaranya adalah tanggung jawab memberikan nafkah. Yang tadinya tanggung jawab ayahnya, sekarang tanggung jawab suami. Ya. Memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang. Itu adalah ucapan, kemudian menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang banyak. Dan itu semuanya adalah tanggung jawab sebagai seorang suami. Demikian juga ketika seorang dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini bukan hanya sekedar ucapan begitu saja, lepas jadi muslim, enggak. Tetapi ada sesuatu yang muncul setelah seorang berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang muncul? Di sini disebutkan, di sini dibahas. Seorang yang sudah berikrar, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah maksudnya untuk apa gitu?
Di sini maknanya yang pertama ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Taat kepada Rasulullah itu harus. Kalau seandainya sekarang ada orang yang sudah mengatakan saya terima nikahnya fulanah bintu fulan untuk diri saya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, tapi dia enggak memberi nafkah, apakah dia menjadi seorang suami yang sempurna? Tidak. Menjadi suami yang benar? Tidak. Pasti dia berdosa. Karena apa? Tanggung jawab untuk memberikan nafkah dia tidak lakukan. Demikian juga kalau seandainya seorang dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia itu merusak agamanya sendiri. Dia ngaku sebagai muslim tapi enggak taat kepada syariat Nabi Muhammad. Perintah-perintah beliau dia tinggalkan begitu saja. Maka ini adalah juga menunjukkan rusaknya agama orang tersebut. Kita wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang mutlak. Tidak dikaitkan dengan apapun. Kalau taat kepada pemimpin harus kaitkan dengan ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Taat kepada suami umpamanya bagi seorang muslimah dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Taatan kita kepada orang tua dikaitkan dengan ketaatan kepada apa? Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi taat kepada Rasulullah adalah mutlak. Allah Ta'ala sebutkan wa may yuti'illaha war rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, balasannya sangat istimewa. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dimasukkan ke dalam dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar. Jadi orang sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus taat kepada Rasulullah. Namun ya subhanallah, banyak kalau disebutkan yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sangat banyak. Tapi yang taat kepada Rasulullah itu kita akan dapati Rasulullah perintah ini, perintah ini, perintah ini dalam syariat. Kemudian apa orang mengatakan saya enggak tahu kalau itu perintah Rasulullah, ya salahnya juga enggak mau belajar. Coba kalau dari dulu kita dikenalkan dengan semacam ini, yang mungkin pelajaran agama dari SD cuma seminggu cuma berapa jam? 2 jam ya? 2 jam, SMP 2 jam. Kalau seandainya diulak-alik pelajarannya kayak gini, kamu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus taat sama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu terus. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, kamu harus yakin bahwasannya Allah saja yang berhak disembah, selain Allah enggak berhak disembah. Kalau itu ditanamkan, insyaallah sekarang ya mendinglah. Yang sekarang mengatakan la ilaha illallah, berdoa kepada selain Allah, kan enggak paham artinya. Mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disodorkan hadis Nabi seperti ini, Nabi memerintahkan seperti ini, ternyata ini kan ajaran ustadzmu, ustadz saya kayak gini ngajarinya. La haula wala quwata illa billah. Enggak punya adab seorang muslim ketika disodorkan sebuah hadis, kemudian dia mengatakan ajaran ini kelompokmu, ini ustadzmu, ini majelis taklimmu, sementara saya punya majelis taklim sendiri yang tidak ngamalkan hadis itu. La haula wala quwata illa billah. Kok ada? Padahal dia berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan karena apa jamaah? Karena ketidakfaham apa yang dia ucapkan itu. Kemudian yang kedua,
Konsekuensi yang kedua, ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan berupa berita itu harus kita benarkan, hak benar adanya. Dan itu harus ya langsung ketika kita tahu satu hadis. Kalau dibacakan hadisnya saja mungkin belum paham. Dibacakan juga terjemahnya berkaitan dengan berita-berita, sesuatu yang mungkin kita enggak melihatnya secara langsung. Dan itu hadisnya sahih, maka kita harus langsung hak benar adanya. Enggak boleh ada sedikit pun ragu dalam diri kita terhadap berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintahnya jelas bagaimana kita harus beriman kepada berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayatnya, Al-Hadid surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di zaman kita sekarang ini, kepercayaan, keyakinan akan benarnya berita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalah pada diri sebagian orang dibandingkan dengan percayanya kepada situs-situs berita nasional. Kalau sudah ada situs berita nasional memberitakan sesuatu, yakin banget ini benar, pasti ada beritanya di Jakarta gitu. Ini pasti benar ada bencana apa? Gempa bumi umpamanya di daerah tertentu, langsung dipercayai. Namun celakanya ketika datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia masih ragu kepada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita itu harus iman, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kabar dari Nabi itu hak. Meskipun apa yang disampaikan oleh beliau itu kalau dicerna pakai akal, dari mana ini dapatnya Nabi itu? Perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berjalan dan melalui dua buah kuburan. Ada dua buah kuburan, bukan kuburan besar bukan, dua buah kuburan. Ketika melewati dua kuburan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua orang yang disiksa ini adalah disiksa karena sesuatu perkara yang dianggap kecil, bukan perkara besar dianggap oleh manusia. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah, satunya dia itu orang yang suka menebarkan, suka mengadu domba, melakukan apa? Adu domba. Nukil berita dari sana, disampaikan kepada pihak lain, pihak ini disampaikan kepada yang berseberangan dengannya. Adu domba. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal akhar kana la yastatiru minal baul. Yang kedua adalah, yang satunya lagi adalah karena dia tidak apa? Dia itu tidak membersihkan diri ketika kencing. Dua hal ini, adu domba dan kencing tidak bersih, menjadi sebab terkena apa? Azab kubur. Kalau kita katakan gitu ya, dalam logika kita, dalam akal kita, tentunya ya Nabi tahu dari mana? Kok ngatakan apa? Dua orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Ingat ayat yang menegaskan bahwasanya Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka ketika kita dengar berita dari Nabi, itu adalah wahyu yang sampai kepada beliau. Kewajiban kita hak, kita katakan hak benar adanya. Enggak boleh ada sedikit pun ragu. Jangan sampai kemudian logika kita mendahului kebenaran yang datang dari Nabi. Seperti apa umpamanya? Dulu kita pernah gali kuburan untuk ngubur salah satu kaum muslimin. Kemudian ternyata terlihat di sana ada jenazah. Jenazah ini utuh biasa kok. Berarti kan nggak kena apa-apa, nggak kena siksa, nggak kena apa-apa. Jangan sampai perkara-perkara gaib kemudian apa? Kita kiaskan dengan sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat. Kalau seandainya jamaah, setiap orang yang terkena siksa di alam kubur, kemudian kita bongkar kuburnya, kemudian apa? Rusak jasadnya, tidak akan ada orang maksiat di muka bumi. Dan sudah tidak ada manfaatnya kita beriman kepada perkara gaib. Karena kita tertuntut untuk mengimani sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Kalau seandainya itu sudah nampak, semua orang bakal beriman kepada Allah. Seperti surga neraka. Kalau sekarang bisa ada terowongan yang melihat ke sana surga atau neraka, sudah nggak ada orang maksiat di muka bumi ini. Makanya ketika di akhir zaman munculnya matahari dari arah barat, terbitnya matahari dari arah barat, setelah itu enggak ada orang beriman yang bermanfaat keimanannya. Jadi ketika muncul matahari dari arah barat, orang-orang yang kafir semuanya beriman. Di saat itulah imannya enggak bermanfaat. Kenapa sebabnya? Karena yang tadinya gaib jadi nyata. Kiamat itu benar ada gitu. Di saat itu enggak bermanfaat lagi iman seorang. Karena apa? Kelihatan. Ya, semua orang sudah langsung takut kepada Allah. Kalau neraka terlihat, kalau azab kubur terlihat, kalau ngerinya di padang mahsyar terlihat gitu ya. Sudah, enggak ada orang maksiat di muka bumi jamaah. Koruptor enggak ada, pencuri enggak ada, penzina enggak ada, berjudi enggak ada, durhaka sama orang tua enggak ada semuanya. Itu ujian bagi setiap kita. Iman kepada perkara gaib itu ujian bagi setiap kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Waktu sampai jam berapa ini? 8:30 ini udah. Hampir 1 jam ya. Berapa menit? Adam? Hah? 38 menit. Untuk materi insya Allah kita cukupkan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Yang pertama terkait apa yang ditanyakan oleh Mas ini, bagaimana kalau kondisinya di kampung tidak ada yang mengenalkan secara detail tentang masalah la ilaha illallah. Namun kalau seandainya seorang mengenalkan sudah hak, yang dia kenalkan adalah makna yang hak, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah cukup bagi orang-orang yang memang jangkauannya baru seperti itu. Tapi tadi harus benar di dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Karena apa? Ada penterjemahan kalimat la ilaha illallah itu yang kurang sempurna. Kalau seandainya sekarang kalimat la ilaha illallah diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Benar apa tidak? Benar, tetapi tidak sempurna. Kenapa dikatakan benar? Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau Tuhan yang dimaksudkan adalah pencipta alam semesta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dari tidak ada jadi ada. Kalau dimaknai tidak ada Tuhan dengan makna tadi kecuali Allah, ya hak benar.
Tidak ada yang mencipta alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Hak, benar apa tidak? Benar. Tetapi apakah keyakinan ini cukup untuk dikatakan seorang itu jadi muslim? Belum cukup. Keyakinan bahwasannya yang mencipta alam semesta ini Allah, yang memberikan rezeki kepada semua makhluk itu Allah, yang mengatur kehidupan, yang mentakdirkan segala sesuatu itu Allah. Keimanan tersebut belum mencukupkan, belum cukup untuk menjadikan seorang itu jadi seorang muslim. Kenapa? Karena yang seperti itu dimiliki juga oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka itu ngerti banget. Ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard?" Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Abu Jahal, jamaah. Abu Jahal mengatakan seperti itu. Berarti iman kepada Allah, iya, iman kepada rububiyah Allah. Tetapi apakah dikatakan, sudah jangan diperangi? Abu Jahal juga ngakui Allah sebagai pencipta. Tetap diperangi kan? Diperangi apa tidak? Tetap diperangi. Bisa dipahami ini? Jadi kalau mau menerjemahkan la ilaha illallah kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita sampaikan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena inti dari ajaran Islam itu, yang membedakan Islam dari agama yang lainnya itu apa? Peribadahan murni, totalitas hanya kepada Allah. Adapun seperti Yahudi, seperti Nasrani, mereka juga beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam sebagian ibadah mereka. Tapi mereka enggak murni. Semua totalitas hanya kepada Allah, tidak. Mereka mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga Yahudi mempertuhankan Uzair. Sehingga Nasrani mempertuhankan apa? Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah apa? Taklid, iman, kultus. Kalau iman itu adalah membenarkan apa-apa yang datang dari Allah, membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan dengan iman. Adapun taklid, taklid itu adalah mengikuti seseorang tanpa memiliki dalil, mengikuti seorang tanpa ada memiliki apa? Dalil. Adapun kultus adalah mengagungkan seseorang melebihi pada kedudukan yang sebenarnya. Kalau taklid itu seperti apa? Dia mengatakan, saya ngikuti ulama fulan, pokoknya saya mau ikuti, saya percaya dengan keilmuan dia. Itu taklid. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu yang semacam ini memang harus dilakukan. Karena apa? Ayat yang tadi dibacakan di muqaddimah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama. Ahlu dzikr itu adalah ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Ini juga mengandung konsekuensi bahwasanya kita itu yang ikut saja kepada ulama gitu. Ulama yang jelas artinya yang senantiasa menyandarkan qala Allah, Allah berfirman, qala Rasul, Rasulullah bersabda, seperti itu, ikuti. Dan bahkan kebanyakan di antara kita itu adalah ya taklid gitu. Dan kita harus ngakui mau enggak mau seperti itu. Karena keterbatasan kita dan keterbatasan kemauan kita untuk belajar. Kalau kita belajar benar-benar sudah paham, jadi ahli ijtihad, Qur'annya ngelotok, terjemahnya ngelotok, kemudian apanya lagi, tafsirnya tahu, hadis dan penjelasannya tahu, ya itu level sudah sangat tinggi sekali gitu. Adapun kultus, kultus itu adalah mengagungkan seseorang melebihi kedudukan yang sebenarnya. Mengkultuskan artinya mengagungkan seorang melebihi kedudukan yang harusnya dia dimiliki oleh orang tersebut. Seperti apa misalnya? Mengkultuskan seorang ulama sampai dia punya anggapan bahwasanya ulama ini enggak ada salahnya gitu. Ulama ini enggak ada salahnya. Ulama mazhab tertentu enggak ada salahnya umpamanya. Ini adalah kultus yang berlebihan, mensikapi semacam ini berlebihan. Karena semua manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pasti punya banyak salah. Mau ulama sehebat apapun keulamaannya,
sekaliber yang dikatakan sebagai Syekhul Islam, sekaliber yang dikatakan sebagai imam gitu ya, pasti punya banyak salah. Kenapa kita pastikan? Yang mengatakan itu Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu khata', punya banyak salah. Namun bukan berarti kemudian ketika kita mengetahui lah ulama juga ternyata banyak salahnya kata Ustadz gitu, nggak perlu dihormati, bukan seperti itu. Kalau mau dibandingkan antara kesalahan yang ada pada para ulama dengan kebaikan yang mereka sampaikan, tentunya akan sangat sedikit perbandingannya. Jadi jangan sampai ketika kita tahu ulama, Ustadz itu paling ya ceramah kayak gitu ya, paling banyak kesalahannya, nah nggak perlu diikuti lah. Mendingan kita baca Quran sendiri, terjemahkan sendiri, amalkan sendiri. Wah, lebih akeh maning salahnya malahan gitu. Lebih bahaya lagi seperti itu. Jadi semua manusia selain Nabi itu pasti banyak kesalahan. Kita dudukkan, mereka kita muliakan, para ulama kita hormati, kita muliakan. Karena apa? Adanya Quran yang senantiasa mereka sampaikan, adanya hadis yang senantiasa mereka sampaikan. Kesalahan mereka kita tentunya tidak perlu dibahas. Bukan berarti kita nggak mau mencari kebenaran, tetapi bukan level kita, bukan tingkatan kita untuk membahas tentang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. InsyaAllah kita lanjutkan materi ini di kesempatan yang akan datang, sedikit demi sedikit. Semoga apa yang kita kaji meskipun sedikit itu adalah kuat pemahamannya daripada banyak tetapi ambiar, nggak ada bekasnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.